Lalu bagaimana relokasi yang dilakukan warga Rempang? Sudah ada rekan kami Wana Sari di sana. Selamat pagi Wana, berapa banyak warga yang sudah pindah hunian di sana? Ya, Andi dan pemirsa mengingat masih banyaknya warga Pulau Rempang khususnya di 4 desa yang terdampak proyek Rempang Eco City pada tahap pertama nanti yang belum menyetujui untuk dipindahkan baik ke hunian sementara sembari menunggu progres hunian tetap yang masih terus dilakukan oleh BP Batam, maka BP Batam membatalkan rencana pemindahan sekitar hampir 700 KK warga Pulau Rempang di tahap pertama. Dan pembatalan pemindahan warga Pulau Rempang ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, diantaranya yaitu akhirnya BP Batam menyetujui ataupun memberikan tenggat waktu lebih panjang bagi warga Pulau Rempang untuk bisa menerima ataupun bisa setuju kedua belah pihak, yaitu terutama warga yang direlokasi ke tempat hunian sementara. Nah, sembari menunggu warga ataupun warga menyetujui investasi ini terutama bagi warga Sembulang, maka BP Batam dalam hal ini akan terus melakukan upaya persuasif ataupun mendekatkan diri secara lebih silaturahmi begitu kepada keluarga ataupun kepada warga Sembulang untuk memberikan waktu bagi warga untuk berpikir ataupun memberikan waktu lebih lama bagi warga agar bisa menerima kehadiran investor. Walaupun sesungguhnya proses baik itu pembangunan proyek ataupun tempat relokasi yang akhirnya diposisikan atau diletakkan di 2 tempat, yaitu di Tanjung Banon serta di Dapur 3, ini masih akan terus berjalan. Kendati demikian, untuk seluruh ataupun kompensasi yang ditawarkan oleh pemerintah dalam hal ini melalui BP Batam, ini sepenuhnya juga akan direalisasikan langsung oleh BP Batam, terutama yaitu pemberian uang sewa rumah ataupun sewa rumah sebesar 1,2 juta rupiah serta uang masa tunggu ataupun uang untuk hidup begitu setiap bulannya sebesar 1,2 juta rupiah per orang begitu. Nah, akhirnya pemerintah juga akan membangun tempat relokasi yang ditempatkan di 2 lokasi. Yang pertama yaitu pembangunan di Tanjung Banon, kemudian di Dapur 3. Nah, tempat relokasi ini juga sudah ditata ataupun sedang ditata dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan luasan lahan sekitar 500 meter untuk setiap tapak ataupun setiap rumah bagi warga. Kemudian dengan nominal ataupun dengan nilai harga setara dengan 120 juta rupiah. Dan terkait banyaknya penolakan warga yang hunian ataupun di rumah susun begitu, maka BP Batam dalam hal ini juga sudah tidak lagi menyediakan hunian sementara berupa rumah susun, melainkan warga bebas memilih apakah ingin tinggal di hunian sementara yang berbentuk tapak begitu, rumah tapak begitu, ataupun ruko yang disiapkan lebih dari 500 unit yang tersebar di beberapa lokasi di Kota Batam. Nah, sementara itu dari 700 memang presentasinya masih sangat sedikit sekali ya warga yang sudah menyetujui ataupun sudah menandatangani untuk bersedia direlokasi, karena sejak kemarin saja baru ada 3 warga di Kelurahan Sembulang yang akhirnya bersedia untuk dipindahkan ke hunian sementara. Sementara itu untuk ratusan warga lainnya di Pulau Rempang khususnya di Kelurahan Sembulang ini belum bersedia untuk direlokasi. Nah, proses ataupun hal inilah yang menyebabkan pemerintah akhirnya memberikan waktu lebih lama ataupun memperpanjang waktu bagi warga Pulau Rempang untuk akhirnya bisa menerima investasi yang
menurut pemerintah ini akan berdampak positif bagi perekonomian di Kota Batam khususnya dan Indonesia secara umum. Andi. Juga di sana masih ada pro dan kontra terkait dengan relokasi, dan apa yang mendasari pro dan kontra tersebut? Ya, eskalasi kontra khususnya warga Pulau Rempang khususnya di Kelurahan Sembulang ini untuk menolak dipindahkan itu cukup tinggi, sehingga inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk memberikan waktu lebih lama dan tidak ada ataupun sudah pasti dipastikan tidak akan ada relokasi begitu. Nah, yang menjadi penyebab kenapa masyarakat menolak untuk dipindahkan baik ke hunian sementara maupun hunian tetap nantinya yang masih progres, diantaranya adalah mereka merupakan penduduk yang sudah mendiami Pulau Rempang khususnya Kelurahan Sembulang ini sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah lebih dari 200 tahun secara turun-menurun, sehingga mereka yang merasa menjadi bagian dari tanah leluhur ataupun nenek moyang mereka di sana, kemudian ada sejarah yang cukup panjang sehingga mereka bisa tinggal di Pulau Rempang, itulah yang menjadi dasar mengapa warga keberatan dan bahkan tidak mau untuk dipindahkan meskipun dengan berbagai kompensasi yang ditawarkan oleh pemerintah. Nah, hal inilah yang dibutuhkan ataupun yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam hal ini BP Batam untuk terus berusaha persuasif ataupun mendekatkan diri kepada masyarakat, kemudian membujuk masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat akan dampak positif dari pengembangan proyek Rempang Eco City ataupun kedatangan investor yang nantinya akan membangun beberapa proyek khususnya di Pulau Rempang. Andi. Baik, terima kasih Wanasari mengabarkan langsung dari Batam, Kepulauan Riau.